Rahasia 3 kunci magnet rezeki. Simak videonya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada hari ini, sehingga kita semua sekeluarga masih diberikan panjang umur dalam kondisi yang terbaik, semua kondisi fisiknya masih lengkap, dan juga diberikan takdir yang indah oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita ikrarkan kalimat tahmid dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salamnya Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di channel YouTube Taman Surga ini termasuk dicatat sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan besok pada Yaumul Akhir kita termasuk orang-orang yang pertama dekat dengan Rasulullah yang mendapatkan syafaat dari beliau dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan hari ini kalau punya hajat, mudah-mudahan dikabulkan semua hajatnya oleh Allah. Kalau punya masalah, mudah-mudahan hari ini diselesaikan oleh Allah masalahnya. Dan yang sedang punya tanggungan hutang, mudah-mudahan bisa terlunasi. Yang punya kewajiban-kewajiban yang belum bisa terpenuhi, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan untuk bisa memenuhi. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai 3 hal sederhana yang bisa menjadi magnet rezeki, sehingga rezeki itu akan datang mendatangi kita, dan kita ini ibaratnya magnet yang bisa menarik semua benda yang terbuat dari besi dan logam dan baja. Nah, 3 magnet rezeki ini sangat dekat dengan kita. Insya Allah barang siapa yang bisa melakukan hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, bagaimana mengenai kisah ini? Mari kita bersama-sama bahas. Jadi setidaknya ada 3 hal. Ada 3 hal ya, yang ini juga sebenarnya diambil dari intisari zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa setiap sholat kita itu dianjurkan untuk membaca zikir yang pertama adalah Subhanallah, dibaca 33 kali. Kemudian yang berikutnya adalah Alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah Allahu Akbar. Nah, yang pertama di sini ini adalah zikir yang bernama zikir tasbih, atau kita membaca Subhanallah. Membaca Subhanallah 33 kali itu juga sangat singkat. Kemudian yang kedua adalah membaca tahmid atau hamdalah, Alhamdulillah. Dan yang ketiga yang dibaca adalah takbir. Takbir ini adalah Allahu Akbar. Nah, coba mari kita praktek. Kita bagi yang sudah sering mengamalkan ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang belum, mudah-mudahan hari ini bisa mulai untuk mencoba. Setiap habis sholat fardu, jangan lupa bacalah tasbih 33 kali, hamdalah 33 kali, dan takbir 33 kali. Mari kita langsung praktek saja. Kita cek berapa waktu yang dibutuhkan untuk membaca ini, karena ini sangat singkat sekali. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah,
Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya beberapa menit saja. Lakukan dzikir ini setiap habis sholat fardu. Sangat sederhana, namun faedahnya sangat luar biasa. Nah, Anda dalam praktek membacanya bisa mungkin lebih khusyuk lagi. Diresapi setiap bacaan yang Anda baca. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bisa seperti itu. Kalau tadi kita menggunakan ritme yang standar ya. Dalam prakteknya, ketika Anda benar-benar ingin dekat dengan Allah, maka Anda bisa mempraktekannya dengan lebih khusyuk lagi. Nah, saudara-saudara, di sini yang pertama dzikir yang namanya tasbih, yang kita baca Subhanallah, Maha Suci Allah ini sebenarnya adalah kalau kita tarik di dalam kehidupan kita, maka kita itu ketika mengatakan Maha Suci Allah, maka kita itu harus senantiasa berpikiran positif. Tarik hikmahnya dalam hidup ini, di dalam hidup ini kita harus senantiasa bertasbih. Bertasbih itu bagaimana? Kita harus senantiasa berpikir positif, harus senantiasa berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu magnet rezeki yang harus kita lakukan kalau kita mau didatangi rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah senantiasa berhusnudon atau berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gimana itu? Kita senantiasa berpikiran positif atas semua takdir yang Allah berikan. Kita senantiasa ketika memandang sesuatu itu dengan cara yang positif. Ketika melihat orang lain, kemudian ada yang sedang mencuri, ketangkap. Kalau pikiran negatif kita mengatakan, wah dasar maling, ini orang kok maling itu gimana? Tapi kita senantiasa, meskipun dia maling, kita senantiasa berprasangka yang baik. Barangkali dia mencuri mungkin karena terdesak kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi sehingga dia tidak punya pilihan lain karena keimanannya belum cukup kuat barangkali, kemudian dia mencuri. Itu namanya berpikiran positif atau berprasangka yang baik, yang namanya husnudon. Ditarik dari zikir tasbih subhanallah. Kemudian yang kedua, tadi zikirnya adalah zikir hamdalah. Hamdalah itu alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah wujud dari rasa syukur. Jadi kalau kita tarik zikir ini ke dalam kehidupan kita harus senantiasa mengucapkan hamdalah, harus senantiasa berzikir hamdalah ini. Gimana caranya? Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berjanji akan menambah nikmat kepada kita. Senantiasa bersyukur setiap hari, setiap saat, setiap detik waktu. Mensyukuri nikmat Allah itu senantiasa punya rezeki yang banyak, sedikit, cukup, kita senantiasa bersyukur. Senantiasa mengucapkan alhamdulillah ketika diberikan sesuatu oleh Allah atau diberikan sesuatu oleh orang lain. Kemudian, zikir yang ketiga tadi adalah
zikir takbir atau Allahu Akbar, Allah Maha Besar gitu ya. Ini adalah perwujudan. Kalau kita itu meyakini dengan yakin bahwa Allah ini adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita meyakini. Dengan apa kita meyakininya? Kita ikhlas meyakini bahwa Allah ini sangat maha besar, maha segala-galanya, dan kita mengakui dengan ikhlas. Jadi, zikir yang ketiga, takbir ini kalau kita tarik dalam kehidupan nyata kita, maka kita senantiasa bertakbir. Bertakbirnya gimana? Dengan rasa yang ikhlas. Jika kita sudah memiliki jiwa yang ikhlas, setiap hari kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka meskipun kebaikan yang kita lakukan tidak dibalas orang lain, tidak dipandang orang lain, maka kita tetap merasa tenang dan tidak akan berhenti melakukan kebaikan itu. Sebagai contohnya begini, kita membantu orang lain ketika orang lain kesusahan. Tetapi begitu orang lain itu sudah bahagia, sudah senang, kemudian ekonominya sudah membaik, dia memiliki rezeki yang cukup banyak, dia lupa dengan kita. Bahkan ketika kita mau meminjam uang kepadanya, malah mereka tidak meminjami kita. Padahal dulu ketika dia susah, kita yang paling berjasa dalam membantu dia. Nah, dengan memiliki rasa yang ikhlas, maka kita tidak akan masalah ketika ada orang lain yang seperti itu bersama kita. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 3 zikir utama yang bisa kita baca setiap habis sholat, ya, dibaca masing-masing 33 kali. Yang pertama adalah tasbih subhanallah 33 kali, yang kedua adalah hamdalah alhamdulillah 33 kali, dan yang ketiga adalah takbir Allahu Akbar 33 kali. Setelah itu, dalam kehidupan kita, mari kita tarik zikir tersebut supaya merasuk di dalam tubuh dan jiwa kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Wujud dari kita bertasbih, senantiasa bertasbih itu kita tarik untuk senantiasa berhusnudon kepada apa yang diberikan oleh Allah. Berhusnudon, selalu berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada orang lain, dan senantiasa melihat kejadian itu dari sisi yang baik atau sisi yang positif, bukan sisi yang negatif. Kemudian zikir yang kedua adalah hamdalah, mengucapkan alhamdulillah. Ini perwujudan rasa syukur kita kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah, kita syukuri. Apapun yang kita terima, disyukuri. Besar, kecil, banyak atau tidak, selalu senantiasa mari kita banyak-banyak bersyukur di dalam hidup ini. Kalau terkena musibah, kecelakaan, mobilnya rusak, motornya rusak, kemudian kakinya lecet-lecet, kemudian kita lihat kita masih hidup, langsung ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, saya masih hidup. Kalau motor sih enggak apa-apa, mobil enggak apa-apa, kaki nanti insya Allah bisa sembuh. Alhamdulillah saya masih hidup. Bersyukur. Dan yang ketiga tadi, takbir tadi kita ucapkan dengan ikhlas, Allah Maha Besar, kita mengucapkannya dengan penuh keikhlasan, maka kita ambil intisarinya, kita ambil salah satunya dari Allahu Akbar. Ini adalah kita ikhlas menerima apapun yang diberikan oleh Allah di dalam hidup ini. Kita senantiasa beramal dengan ikhlas. Jangan mengharapkan pamrih dari orang lain, karena kalau kita mengharap pamrih orang lain, kita akan sering sakit hati. Karena orang lain tidak akan menjadi seperti yang kita harapkan. Tetapi kalau kita senantiasa melakukan sesuatu dengan ikhlas, orang lain mau menganggap, orang lain mau tidak menganggap, maka kita benar-benar akan benar-benar menjadi pribadi yang ikhlas. Mau doa kita yang kita panjatkan kepada Allah sudah terkabul ataupun belum, kalau kita senantiasa menjadi orang yang ikhlas, maka kita akan terus berdoa, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan video yang sangat singkat ini bisa bermanfaat. Tolong bantu like, share, dan komen. Kepada seluruh kerabat, silakan bagikan video ini supaya lebih banyak orang yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video Taman Surga yang berikutnya.